Oke, udah 23. Saya tidak tahu apakah 33 ini harusnya betul sekian orang gitu yang mengambil atau ada yang melepas juga ya, cuma kita lanjutkan saja. Hari ini kita akan membahas mengenai rekayasa protein. Saya akan coba screen share. Screen gitu ya. Start. Harusnya sih sudah terlihat ya. Check. Oke. Ya, jadi pada setengah semester lalu kamu sudah kuliah dengan Ibu Ihsanawati. Kemudian Bu Ihsanawati sudah memberikan materi mengenai struktur ya, struktur dari protein, termasuk juga mungkin motif-motif yang sering ditemui. Mungkin ada sedikit ada sedikit juga kaitannya dengan fungsi gitu ya. Lalu pada minggu lalu harusnya kamu sudah kuliah dengan Pak Reza ya, di mana Pak Reza memberikan sedikit pengetahuan mengenai ya tentu saja tidak mendalam ya karena hanya 2 kali pertemuan. Tapi setidaknya sudah ada gambaran sedikit bagaimana kita dapat memvisualisasikan gitu ya, protein, kemudian juga bagaimana kita bisa melakukan, pengkajian yang bersifat simulasi ya atau dinamika molekular. Nah hari ini, dan juga sampai seterusnya, saya akan lanjutkan dengan topik rekayasa protein. Nah, oke. Sebelumnya saya ingin ajak diskusi dulu ya, mengapa gitu ya kita perlu atau peneliti di bidang enzimologi atau di bidang protein ini ya, protein scientist atau protein biochemist, mengapa kita perlu melakukan rekayasa protein? Kan kita ingin belajar bagaimana caranya kita merekayasa protein. Tapi pasti pertanyaan yang lebih awal mulanya lagi, mengapa kita perlu melakukan gitu ya rekayasa protein sehingga bidang ini sekarang menjadi cukup besar juga dan cukup banyak pembahasan-pembahasan yang dilakukan terkait dengan rekayasa protein ini. Ada yang bisa menduga mengapa kita perlu melakukan rekayasa protein? Silakan dijawab langsung boleh ya, atau diacungkan tangannya juga boleh. Kalau nggak ada, saya harus panggil ya. Saya coba panggil 25 orang. Ini harusnya ada yang kimia, yang mungkin juga dari biologi atau mikrobiologi mungkin ya. Oke, saya coba panggil saja. Mana ya? Nadira Aristafiananda. Halo ya Bu. Oke, nah saya tanya tadi, mengapa kira-kira kita perlu melakukan ini ya rekayasa protein? Nadira bisa menduga kira-kira? Karena Nah, protein salah satu yang lagi berkembang juga Bu sekarang dalam penggunaan obat-obatan dan juga industri makanan juga. jadi kita perlu merekayasanya karena banyak aplikasinya gitu ya? Iya, Kurang lebih iya, begitu? Oke, saya iya. catat dulu ya. Oke, terima kasih. Nadira panggilannya? Via Bu. Via, oh salah ya. Iya. Oke, kata Via banyak aplikasinya, jadi kita harus bisa juga melakukan rekayasa. Oke, gantian. Sekarang saya cari yang cowok ya. Cowoknya kayaknya sedikit ya. Mungkin ada beberapa juga yang ada di kelas enzimologi saya ya, sepertinya nih. Mana ya, mudah-mudahan saya tidak salah yang mana yang laki-laki, yang mana yang perempuan ya. Ini harusnya laki-laki ya. Muhammad Raihan Akbar Bunjamin. Ya Bu. Oke, coba kalau siapa panggilannya nih, Raihan? Raihan Bu. Raihan. Nah, kalau Raihan, mengapa kira-kira ya kita perlu melakukan rekayasa protein? Kalau menurut saya dari rekayasa protein ini kita bisa memanfaatkannya ya sama kayak tadi sih Bu, banyak aplikasinya, tapi kita bisa juga pakai rekayasa protein ini untuk memprediksi interaksi secara molekuler antar sel gitu Bu, sama mungkin juga membuat suatu
molekul baru yang mungkin bisa digunakan lebih kuat gitu dibandingkan karbon dan lain-lain. Nggak tahu sih, paling itu sih, Bu. Oke, kata Raihan, kita bisa prediksi interaksi. Jadi sifatnya mendalami gitu ya, mendalami studi terkait mungkin juga struktural ya, apakah interaksinya di level struktur primer atau sekunder dan seterusnya. Kemudian katanya juga mungkin kita juga bisa membuat molekul baru kalau kita mampu melakukan rekayasa protein. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya kita kan bebas saja ya, namanya berpendapat. Terima kasih Raihan ya tadi namanya. Ada lagi? Saya nggak tahu nih kamu anak kimia atau coba cek ya tadi Raihan sama Via. Saya punya di sini absen kamu ya. Kamu bisa lihat juga. Absennya sudah diaktifkan yang mandiri ya, jadi bisa dicek. Raihan 106 berarti dari biologi ya. Kemudian tadi Via itu dari kimia ya. Oh, dia cuma ada kimia dan biologi nih kayaknya. Kalau yang di atas ada ini atas nama Novia, ada Novia Nur Anissa. Kimia juga sih harusnya. Novia ada nih. Ya. Novia Nur Anissa. Apakah Iya, Bu. Iya. Kayaknya lagi rame ya. Ya nggak apa-apa. Coba kalau menurut Novia, mengapa kita perlu gitu ya melakukan rekayasa protein? Maaf Bu, suaranya nggak kedengeran. Oh, sekarang udah terdengar. Mengapa kita perlu melakukan rekayasa protein? Karena banyak yang bisa diaplikasikan sih Bu. Setuju dengan yang pertama ini ya. Palingnya kurang lebih sama dengan yang pertama ini ya. Banyak aplikasinya gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Katanya tadi banyak aplikasi, kita bisa membuat molekul baru ya. Atau kita juga bisa gunakan rekayasa protein ini untuk mempelajari interaksi atau struktur gitu ya. Kita juga bisa lakukan dengan rekayasa protein, katanya begitu. Nah, ya tentunya kita tahu bahwa protein ini memiliki fungsi yang sangat sentral ya. Protein, kalau kita lihat lagi aspek fungsinya, mungkin di kuliah ini tidak terlalu banyak dibahas, tapi tentunya kamu sudah pernah dapat juga kelas bagi yang kimia sudah pernah dapat SFB harusnya ya, struktur dan fungsi biomolekul. Kemudian dari yang bio sudah dapat juga biokimia umum, di mana kamu juga mempelajari mengenai protein, ya kan? Nah, kamu sudah mempelajari apa saja fungsi protein gitu ya. Jadi fungsinya itu bisa sangat bervariasi bergantung pada strukturnya juga. Kita tahu ada protein yang bertindak sebagai enzim, ya kan? Dimana enzim itu artinya adalah suatu biokatalis. Ya. Jadi protein yang memiliki aktivitas katalitik ini adalah enzim, ya kan? Selain itu juga ada protein yang sifatnya struktural. Struktural atau pembangun struktur. Misalnya seperti sel kita, seperti rambut ya. Rambut kamu itu sebenarnya protein bahan dasarnya. Kemudian juga otot kamu kalau boleh dipegang ototnya masing-masing gitu ya. Itu juga ada bagiannya yang merupakan protein. Ada lagi fungsi transport. Transport ini yang paling populer tentu saja HB ya. Hemoglobin, suatu protein yang terdapat di dalam darah merah. Nah, protein di dalam darah merah ini fungsinya untuk transport atau membawa oksigen. Kan? Selain itu juga ada protein-protein yang lain juga banyak juga contohnya ya. Seperti protein-protein yang terdapat dalam plasma darah. Kalau kamu pernah mendengar istilah albumin seperti ini. Ini adalah protein utama yang ada dalam plasma darah. Dan tugas mentransport senyawa-senyawa yang bersifat sumber energi seperti asam lemak, juga senyawa obat, juga senyawa yang beracun itu semuanya ditransport oleh albumin ya. Sehingga dia sangat sentral gitu fungsinya.
Contohnya ya, kalau struktural juga ada protein-protein membran ya. Sudah lihat juga enzim ya. Kamu sudah kenal banyak sekali contoh enzim ya kan. Amilase, lipase, protease ya. Pokoknya kebanyakan yang ada akhir ase seperti itu biasanya kelas enzim. Kemudian ada lagi protein yang sifatnya seperti protein channel gitu ya, seperti terowongan. Ya itu fungsinya mungkin kurang lebih transport juga, tapi dia transportnya bukan dianya yang bergerak ya, tapi dia sifatnya seperti yang kita bisa tuliskan juga ya. Dia seperti, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa yang enak ya, channel, terowongan atau apa gitu ya. Ada yang fungsinya channel, kalau kamu lihat struktur membran, itu ya. Membran itu kan terbentuk dari yang kita namakan dengan lipid bilayer ya, yaitu 2 lapis struktur amfifilik seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya biasanya ada protein. Katakan proteinnya bentuknya seperti ini. Kemudian protein ini dikelilingi lagi oleh membran lipid bilayer. Ini namanya jenis protein integral ya. Protein integral adalah protein yang terintegrasi di dalam struktur membran. Contohnya yang paling umum adalah namanya aquaporin. Ini juga sering dibahas ya. Atau mungkin yang kamu kenal juga ada istilahnya Na+, K+ pump atau pompa NaK gitu ya. Nah, dia kira-kira bentuknya begini, dia masuk dalam membran, lalu nanti dia akan melewatkan molekul tertentu. Apakah itu suatu ion, ataukah itu aquaporin ini air ya, H2O, apakah itu cairan, pokoknya sesuatu yang tidak bisa berdifusi langsung melalui membran, biasanya sifatnya tidak nonpolar ya, karena membran itu bagian dalamnya nonpolar. Jadi kalau ada suatu molekul yang ingin berdifusi melalui membran, maka molekul itu juga sifatnya harus nonpolar supaya dia bisa masuk ya. Jadi kalau molekulnya tidak nonpolar atau molekulnya polar, ya dia tidak bisa nembus membran seperti ini. Yang bisa menembus membran seperti ini kalau dia ada sifatnya yang ada ketidakpolarannya, sehingga dia bisa nembus ya. Kalau dia seperti air, H2O, kamu tahu itu molekul yang polar, apalagi ion-ion seperti ini juga pastilah sesuatu yang polar gitu ya. Dia sukanya dengan air bukan dengan kondisi yang non polar, maka kita harus sediakan ini di alam ya, harus menyediakan suatu sistem untuk mentransport yang tidak bisa secara langsung berdifusi melalui membran sel. Dan inilah yang biasanya ada protein-protein channel seperti ini. Jadi protein banyak sekali fungsinya, tidak hanya aplikasi yang bisa kita lihat di luar tubuh kita ya, tapi juga di dalam tubuh kita sendiri dia memegang fungsi yang sangat sentral. Oleh sebab itu, kalau kita mengubah atau merekayasa protein, sesungguhnya kita merekayasa fungsi ya. Kalau kita punya enzim, dia memiliki aktivitas katalitik. Kalau kita lakukan rekayasa terhadap enzim tersebut, bisa jadi kita akan mendapatkan efisiensi katalitik yang lebih baik. Dan itulah biasanya yang orang kejar ya. Saya ingin enzim saya misalnya awalnya dia aktif di suhu ruang. Sampai kira-kira suhu ya orang demam sedikit lah ya 39-40 misalnya. Tapi saya ingin enzim saya lebih stabil. Atau istilahnya kalau terkait dengan suhu itu termostabil ya. Saya ingin enzim yang termostabilitasnya tinggi. Saya ingin enzim saya itu aktif di suhu misalnya 50 derajat atau bahkan 60 derajat. Ya biasanya segitulah ya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan enzim yang awalnya dia aktifnya di suhu sekitaran 37 gitu ya. Lalu dia sekarang bisa kita peroleh aktif pada suhu yang lebih tinggi. Nah, itu salah satunya kita bisa dekati dengan rekayasa protein seperti ini. Ya. Kemudian juga transport misalnya begini. Saya ingin mentransport suatu zat yang biasanya tidak bisa ditransport oleh protein dalam darah saya misalnya. Aslinya protein ini dia bisa mentransport misalnya zat A, B, C. Tapi saya ingin juga dia misalnya. Jadi fungsinya ya, tingkat
makin aktif atau di karakteristik tertentu seperti kestabilan pada suhu tertentu, atau dia memiliki kemampuan transport yang kemudian di luar daripada kondisi native-nya. Nah, ini kamu juga akan sering bertemu dengan istilah ini ya. Kondisi native atau kondisi aslinya. Nah, kita ingin memperkenalkan fitur-fitur yang baru terhadap protein ini dibandingkan dengan kondisi native atau kondisi aslinya. Ya. Enzimnya ingin yang tadinya di suhu ruang ingin termostabil misalnya. Enzimnya ingin yang tadinya pH-nya sekitar 7 ingin menjadi enzim yang stabil terhadap asam misalnya ya. Atau seperti yang tadi dikatakan oleh Raihan kalau nggak salah ya. Saya ingin membuat molekul baru. Jadi reaksi enzimatis itu saya ingin hasilkan, biasanya menghasilkan A dan B, tapi sekarang saya menghasilkan C dan D. Itu juga bisa kita lakukan dengan pendekatan rekayasa protein. Begitu juga dengan struktural ya. Saya misalnya ingin protein yang membangun suatu organ di tubuh saya ya, misalnya katakan di mata ya. Di mata ada proteinnya, lalu protein tersebut berkontribusi dalam proses pigmentasi sehingga mata saya warnanya coklat. Tapi saya ingin warnanya hijau gitu ya. Saya ingin mata saya itu hijau atau biru gitu. Ya kalau sekarang mungkin sudah terlambat ya, mungkin di tahap pembentukan sel dasarnya. Secara teori itu bisa dilakukan dengan rekayasa protein. Nah, oleh sebab itu rekayasa protein ini kadang topik yang cukup kontroversial juga. Ya, ini kamu juga harus menyadari itu. Apakah boleh kita gunakan untuk hal-hal yang tidak urgent seperti itu ya? Kalau aplikasi obat-obatan mungkin orang semuanya akan setuju ya. Misalnya kita punya protein yang kemudian menyebabkan suatu penyakit. Bisa kita rekayasa menjadi dia terhambat aktivitasnya misalnya. Itu biasanya orang setuju. Oke, bagus ya. Tapi kalau tujuan-tujuan yang kurang urgent misalnya mengubah karakteristik organ tertentu seperti warna mata atau warna kulit, ada protein-protein yang terlibat dalam pigmentasi seperti itu ya. Apakah tidak ya. Kemudian rekayasa protein juga kadang menimbulkan kontroversi yang lain seperti misalnya kalau kita lakukan ini istilahnya ya, mungkin kamu pernah dengar GMO ya, genetically modified organism. G-nya genetically, M-nya modified, O-nya organism. Kalau nggak salah ya GMO. Ini juga banyak orang kontroversi ya. Kenapa harus direkayasa begitu? Padahal sebetulnya kalau dari pihak saintisnya tentu mereka punya penjelasan. Misalnya ingin meningkatkan kandungan proteinnya, atau ingin meningkatkan asam amino tertentu sehingga pada misalnya GMO-nya tanaman ya, biasanya contohnya tanamannya ingin dia mengandung banyak misalnya asam amino X yang awalnya hanya sedikit tapi sekarang ingin ditingkatkan agar orang juga dapat memperoleh asam amino X tersebut dari tanaman. Tapi ini juga kadang kontroversial gitu ya. Banyak juga orang merasa oh dia sudah direkayasa artinya sudah tidak alami ya. Zaman sekarang slogan alami itu identik dengan hal yang lebih baik gitu ya. Kalau kimia itu identik dengan yang buruk ya kan. Mengandung zat kimia itu buruk. Tapi kalau alami itu baik. Jadi ada kontroversi yang seperti itu ya. Tentunya kamu sebagai orang yang bergerak di bidang biokimia seperti ini ya, apakah jurusannya kimia atau jurusannya biologi, tentu juga harus menguasai ilmu ini juga bisa menjelaskan gitu ya kepada orang lain, minimum orang-orang di dekatnya mengenai persepsi-persepsi seperti ini. Gitu ya. Jadi untuk apa kita bisa melakukan rekayasa protein ya? Sebetulnya kita ingin merekayasa fungsinya. Apakah itu untuk berbagai aplikasi, apakah untuk mempelajari protein itu secara lebih mendalam, tapi pada akhirnya kita ingin melakukan rekayasa terhadap fungsi itu sendiri. Apakah meningkatkan fungsinya, atau menghambat fungsinya, atau memperkenalkan fungsi baru. Ya. Jadi dia pasti terkait dengan aspek fungsional. Ya, saya tulis di atas aspek fungsi. Kita rekayasa karena kita ingin merekayasa fungsi. Buat fungsi baru, menambahkan fungsinya, atau menghambat justru fungsinya. Kadang kita juga ingin menghambat. Kalau misalnya protein tersebut sifatnya beracun gitu ya. Misalnya proteinnya virus SARS-CoV-2 ini ada yang kita ingin hambat, ya maka kita juga bisa lakukan rekayasa protein. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Saya save dulu ininya. Semoga nggak terlalu delay ya. Kadang saya kuliah itu juga saya udah ngomong di mana layarnya belum muncul ya. Kalau itu terjadi kamu ingatkan ya, delay Bu, nanti saya akan terlambat. Jadi saya tunggu muncul dulu baru saya jelaskan. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu delay. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan ya. Terkait dengan mengapa kita ingin melakukan rekayasa protein. Karena kita akan belajar tentang rekayasa ya. Pasti awalnya kita harus berpikir dulu, kenapa kita harus susah-susah merekayasa protein ya? Kenapa kita tidak terima saja protein itu apa adanya? Oh, tapi ternyata untuk fungsi-fungsi tertentu, rekayasa itu menjadi perlu. Apakah fungsinya fungsi baru, ataukah fungsi yang ada ingin di-enhance, ditingkatkan ya? Atau fungsi tersebut ingin dihambat? Nah, disitulah kita jadi perlu untuk merekayasa protein. Ada yang mau bertanya dulu? Saya bisa lihat kalau kamu angkat tangan ya. Atau kalau ada yang mau unmute mic-nya bertanya langsung juga silakan. Atau kalau mau tulis di chat boleh juga ya. Tulis di sini nanti kita bisa baca sama-sama. Terutama kalau yang tidak kedengaran mungkin ya mikrofonnya nanti kamu bisa tulis. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya berikan waktu beberapa detik ya. Sepertinya belum ya. Sepertinya belum. Mudah-mudahan semuanya sekarang sudah memahami kenapa kita perlu melakukan rekayasa protein. Ya. Oke, berikutnya. Bagaimana cara kita merekayasa protein? Nah, kamu sebelumnya sudah dapat berbagai mata kuliah yang terkait dengan biokimia ya. Apakah untuk anak biologi ataukah anak kimia. Kamu sudah dapat cerita tentang protein ya. Cerita-cerita dasar mungkin ya tentang protein. Nah, sekarang yang ada di bayangan kamu, bagaimana kita dapat melakukan rekayasa protein? Apa metode yang bisa kita lakukan? Silakan dicoba jawab. Kalau nggak ada yang nunjuk tangan, ya terpaksa saya panggil ya. Nah, ini satu lagi nih. Muhammad Abdullah Hanif. Terima kasih sudah direkam ya. Sekarang boleh di-unmute. Ya Bu, tadi pertanyaan ulang lagi Bu, maaf. Iya, panggilannya siapa? Hanif Bu. Hanif ya. Nah, sebentar, Hanif sudah bisa melihat ini si blackboard-nya? Ya Bu, sudah terlihat. Kalau iya, tadi kita cerita rekayasa protein ya. Tadi mudah-mudahan sudah kebayang kenapa kita perlu merekayasa protein. Nah, sekarang gimana cara kita merekayasa protein? Merekayasa protein menurut saya merekayasa DNA-nya dulu Bu, baru setelah merekayasa DNA. Iya. Rekayasa DNA ya, menurut panggilan siapa tadi, maaf? Hanif Bu. Hanif ya, Abdullah Hanif. Oke. Kata Hanif, kita bisa rekayasa protein dengan rekayasa DNA. Oke. Baik. Silakan unmute lagi. Kita coba lagi yang lain ya. Kayak semuanya kebagian giliran mengungkapkan pendapatnya. Kita coba ini deh, Rida Kinanti Ayu Putri. Iya, Bu. Oke, Rida. Iya, gimana menurut Rida? Bagaimana cara kita bisa merekayasa protein? Iya, Bu, dengan DNA rekombinan dimasukkan ke plasmid nanti. DNA rekombinan ya, dimasukkan ke plasmid, lalu? Nanti ditransformasi ke sel host. Oke. Dari situ diekspresikan gitu ya, si protein yang sudah direkayasa. Ya. Panggilannya siapa ini? Rida atau Kinan, Bu? Rida atau Kinan? Oh, yang mana yang kamu suka nih, Rida atau Kinan? Bebas, Bu, Rida aja. Bebas ya. Rida, kamu angkatan berapa? 2017, Bu. 17 ya. Jadi asumsi saya kamu sudah dapat kelas MIG juga mungkin ya? Iya. Ya, jadi sudah terbayang proses rekayasa DNA mungkin sudah tahu ya. Oke, baik. Terima kasih Rida. Kata tadi sebentar Hanif ya. Kata Hanif rekayasa DNA. Kata Rida kita gunakan namanya teknologi sebentar. Kita gunakan namanya teknologi DNA rekombinan. Saya pindah dulu nih, agak ribut di sini ya. Kita gunakan teknologi namanya DNA rekombinan ya. Mudah-mudahan kamu semuanya sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan DNA rekombinan. Kalau tidak tahu boleh
katanya beda-beda gitu ya. Siapa tahu ada yang belum pernah dengar, ya boleh aja bertanya. Maaf Bu, saya nggak ngerti gitu apa istilahnya ini rekombinan. Tapi mudah-mudahan semuanya sudah familiar. Oke, ada lagi metode yang lain? Atau ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Ini satu lagi ya. Satu lagi, ini ada fotonya ini. Bernardus Kelvin. Panggilannya siapa Kelvin? Kelvin Ibu. Kelvin dari biologi atau dari kimia? Dari kimia. Dari kimia. Angkatan 17 juga? Iya, betul. Oke, panggilannya siapa? Kelvin. Kelvin benar ya. Oke, gimana menurut Kelvin bagaimana kita bisa merekayasa protein? Kita bisa evolusi random juga. Jadi Random evolution ya. ya. Gimana kira-kira itu menurut Kelvin? Setahu saya itu Ya. ketika suatu organisme kita evolusikan, misalkan dia setelah direkombinan lalu dibiarkan, lalu kita lihat perkembangannya seperti apa atau sequence yang dipotong sehingga nanti akan menghasilkan random evolution. Jadi jadi teknologinya bisa sifatnya dari berbagai generasi mungkin maksudnya Kelvin ya. Iya. Tadi kan DNA rekombinan mungkin satu generasi saja, maksudnya satu generasi pertumbuhan gitu ya. Tapi evolution ini kan dari satu generasi, kemudian generasi turunannya dalam tanda kutip turunannya ya, meskipun dia tidak melahirkan atau apa, tapi turunannya nanti berbeda lagi, turunnya berbeda lagi. Maksudnya Kelvin mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini kamu sudah berikan beberapa metode ya. Sebetulnya prinsipnya mungkin sama saja ya. Ini bisa saya golongkan pada metode yang pertama. Ini saya hapus dulu. Jadi sebetulnya cara kita merekayasa protein, dan ini nanti kita akan bahas dalam kuliah ini ya, dalam mungkin mingguan ini. Yang pertama kita rekayasa di tahap atau di level modifikasi lah ya. Modifikasi genetika. Modifikasi gen ya. Tadi sama ya konsepnya DNA rekombinan. Kita bisa modifikasi protein dengan memodifikasi gen yang mengkode protein tersebut. Atau istilahnya mutagenesis. Ya. Nah, ini adalah istilah yang sangat umum dalam rekayasa protein. Saat kita melakukan yang namanya mutasi atau mutagenesis itu nama prosesnya ya. Muta itu mutasi, genesis itu biasanya membuat mutasi. Kita bisa lakukan itu. Nah, yang kedua, yang mungkin metodenya lebih pendekatannya lebih berbeda. Kita bisa juga lakukan modifikasi kimia sebetulnya. Nah, ini yang saya ingin jelaskan juga mungkin minggu depan ya, modifikasi kimia. Apalagi di sini banyak anak kimia kan. Kalau kamu melakukan modifikasi level gen, artinya proteinnya kan belum terbentuk. Kamu modifikasi dari istilahnya ujung pangkalnya gitu ya. Pangkalnya gen jadi RNA baru jadi protein. Nah, kamu benar-benar ke gennya ganti, nanti RNA-nya ganti, proteinnya pun ganti. Tapi saat protein itu sudah jadi, protein itu kan sebetulnya kumpulan dari atau polimer ya, dari asam amino. Kamu sudah belajar di kimia organik yang namanya suatu gugus kimia gitu ya, itu banyak juga yang sifatnya reaktif. Contohnya biasanya ada gugus SH misalnya ya, tiol. Ada gugus COO minus ya. Di mana ini? Ada di asam aspartat ya kan? Ada di asam apalagi namanya asam aspartat, asam glutamat ya, 2 jenis asam. Ada itu. Ada lagi yang sifatnya nukleofil. H2 ya. Ini juga suatu situs reaktif kimia. Ada lagi ya biasanya 3 ini yang umum ya. Kadang-kadang orang bisa juga lakukan namanya click chemistry dengan gugus aromatik ya. Tapi mungkin saya tidak akan terlalu bahas, itu terlalu kimia ya. Ini kita 3 ini nanti kita bisa lihat contoh-contohnya. Jadi tidak hanya di level gen, tapi setelah dia menjadi suatu molekul kimia atau tepatnya makromolekul kimia, dia kan tersusun dari berbagai atom-atom ya dengan susunan-susunan gugus fungsi tertentu. Nah, beberapa gugus fungsi itu sifatnya adalah reactive site, sisi yang reaktif. Sehingga bisa juga kita reaksikan. Seperti COO-
itu ada gugus COO-, ada gugus karboksilat ya, ada CO-nya. Kamu tahu C itu, ini ya, C itu adalah parsial positif. Nah, dia bisa diserang ini oleh nukleofil. Ya kan? Kalau amin justru kebalikannya. Kalau amin sifatnya nukleofil, dia justru bisa menyerang. Jadi setelah dia jadi protein pun, itu kita juga bisa melakukan modifikasi. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, ini nanti saya akan berikan juga contoh modifikasi-modifikasi yang dilakukan secara kimiawi seperti ini. Jadi gennya nggak diganggu-ganggu, proteinnya dibiarkan folding seperti apa adanya, tapi nanti setelah jadi baru ditambahkan senyawa-senyawa tertentu pada pusat-pusat reaktifnya untuk memperkenalkan fungsi-fungsi tertentu. Nah, kalau kamu belum kebayang untuk apa, nanti yang akan saya jelaskan itu terkait dengan kemampuan protein atau enzim ya, agar dia dapat merespons terhadap cahaya. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Tapi singkatnya sekarang gitu dulu. Saya ingin protein saya responsif terhadap cahaya. Kalau kamu sekedar memodifikasi gen, biasanya tidak akan bisa. Karena tidak ada asam amino yang responsif terhadap cahaya ya. Asam amino yang natural itu jarang yang responsif terhadap cahaya, dalam artian dia bisa bolak-balik. Jadi dia bisa membentuk struktur tertentu kalau disinari misalnya cahaya tampak atau biasanya UV ya, cahaya UV, ultraviolet di panjang gelombang 200-an biasanya ya, 200 berapa ya ultraviolet, mungkin sampai ya sekitaran 200 sampai 300 mungkin ya masih ultraviolet. Nah, itu kita bisa ubah protein itu menjadi suatu entitas yang responsif terhadap cahaya. Misalnya saya pengen enzim ini bekerja cuma kalau dia disinari UV saja. Kalau dia tidak disinari UV, dia tidak aktif. Nah, itu kita akan sulit mendapatkan fungsi itu kalau kita hanya memodifikasi level gen. Karena tidak ada asam amino yang bisa bolak-balik UV on, kemudian visible off. Nah, itu jarang. Tapi kalau kita lakukan modifikasi secara kimia, nanti kita bisa perkenalkan senyawa-senyawa yang memang dia istilahnya itu responsif terhadap cahaya. Istilahnya photo switch namanya ya, photo switch. Nantilah minggu depan ya. Sekarang ceritanya aja dulu. Photo switch responsif terhadap cahaya. Nanti saya akan berikan contoh artikel dari Profesor Ben Feringa ya. Mungkin kamu tahu juga ya siapa beliau. Mungkin sudah ketemu juga. Mudah-mudahan kamu ketemu ya. Kan dia baru tahun ini kan sebelum pandemi ya menyerang ya. Jadi ada seorang pemenang Nobel bidang kimia, beliau dari Groningen, dari Belanda. Nah, beliau itu ahli di bidang istilahnya molekular motor ya. Dan juga foto switch itu. Foto cahaya, switch itu ya seperti istilahnya switch lampu itu loh, yang pencetan on dan off. The switch kan. Nah, itu salah satu keahlian beliau. Beliau itu grupnya besar sekali ya, mahasiswanya mungkin ibaratnya mahasiswa kimia ini yang berapa ratus orang itu semuanya pegawainya di lab gitu ya, mahasiswa S3, S2-nya di lab gitu. Ada satu cabang dari grup Profesor Ben Feringa itu yang dia bekerjanya di photo switchable proteins istilahnya. Nah, kebetulan waktu saya S3-nya di Belanda tapi bukan di Groningen itu ya. Bos saya itu dia mahasiswanya Ben Feringa dulunya gitu. Jadi Ben Feringa itu dari dulu di Groningen. Bos saya dulu S3 atau postdoc gitu ya di Groningen. Kemudian dia pindah ke universitas yang saya lakukan studi S3 itu. Jadi kita juga melakukan itu ya, photo switchable proteins waktu itu. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Modifikasi secara kimia. Kemudian yang ketiga, gabungan ya. Gabungan ini mungkin umum ya. Modifikasi atau tekniknya dilakukan secara gabungan, artinya dimodifikasi dulu gennya, baru dimodifikasi secara kimia. Itu juga bisa untuk dilakukan. Nah, minggu ini mungkin kita fokus dulu untuk membahas yang pertama. Minggu depan nanti kita lihat contoh-contoh yang kedua dan yang ketiga ya. Saya save dulu. Oke. Saya berikan lagi kesempatan untuk bertanya. Silakan, sudah 25 orang ya. Hadir hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.
Silakan mengacungkan tangan ya. Biasanya muncul di sini gambar tangannya kalau ada yang mau bertanya. Belum ya? Mungkin masih jelas ya. Kalau ada yang mau bertanya lanjut saja ya, silakan. Mumpung kita bisa berdiskusi bersama. Oke, kita kembali lagi ke papan tulis ya. Papan tulisnya warnanya hitam di sini ya. Oke. Jadi kamu sudah kenal mengapa kita harus rekayasa protein, lalu bagaimana cara kita bisa merekayasa protein. Hari ini kita akan fokus ke bagian ini ya, modifikasi gen atau istilahnya mutagenesis, membuat mutasi. Nah, ini saya ambil dari suatu review artikel dari saya nggak tahu ini profesor mungkin ya, Profesor Brannigan namanya, tahun 2002, jadi sudah cukup lama. 2002 itu saya juga masih SMP ya. Saya masih SD ya. Masih SD kayaknya saya juga. Iya, jadi sudah lama sekali ya. Kamu udah lahir atau belum? Saya nggak tahu juga. Harusnya sih sudah ya. Mungkin kamu sudah lahir baru bayi gitulah ya, baru belajar jalan atau gimana. Nah, oke. Ini dari paper Nature Molecular Cell Biology. Nah, sebenarnya ini papernya sudah cukup lama ya, sudah 18 tahun yang lalu. Tapi saya pikir ini pendekatan yang cukup baik cara beliau menjelaskan bagaimana protein engineering ini ya, terutama di level gen ini berevolusi gitu ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan ini. Nanti papernya akan saya upload ya di Teams kita akan saya upload, jadi kamu bisa baca juga. Atau kalau pun mau cari sendiri boleh juga ya, Brannigan 2002, Nature Molecular Cell Biology ya. Jadi dari Nature ini biasanya paper-paper yang top ya. Oke, jadi katanya pertama sekali mutasi itu, mutagenesis yang terarah itu adalah tahun 1978. Jadi relatif sebetulnya baru juga ya, kan belum 100 tahun gitu ya. Jadi tekniknya sebetulnya masih berkembang juga. 1978 itu baru ada. Jadi zaman 1978 itu sebentar. Siapa yang sudah kuliah ya 1978 itu? Mungkin seperti Bu Eis gitu kali ya. Tapi enggak, harusnya Bu Eis mungkin lebih muda lagi. Ya, pokoknya 78 ini mungkin ada beberapa dosen senior ya di biologi atau di kimia itu mungkin sudah lagi mulai S1 tahun angkatan 78. Nah, itu baru ada site directed mutagenesis. Itu pertama kali digunakan ya. Kemudian beberapa tahun setelahnya dilakukan mutasi protein yang sudah bisa dijelaskan mekanismenya dengan jelas, dengan terarah gitu ya, 1982. Kemudian ini baru bekerja dengan enzim. Ini adalah TYRRS, ini nama enzim ya. Panjangannya adalah tirosil tRNA sintetase. Ini disingkat tirosil tRNA sintetase, ini sebagai TIRRS. Di sini 1984. Nah, ini angkatannya Bu Desi ya. Bu Desi Natalia, kimia itu adalah kimia 84. Kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah. Jadi Bu Desi baru kuliah gitu ya. Kemudian baru orang bisa lakukan mutasi untuk enzim. Dan kemudian di sini dia ternyata bisa amati adanya peningkatan aktivitas di enzim tersebut. Katanya ya. Jadi sinilah baru mulai ada rekayasa genetika yang sudah terkait dengan fungsi, terutama sekali fungsi enzimatis. Ya. Kemudian tahun 85 ini ada ya orang sudah mulai bisa menghitung cara mungkin komputasi juga ya. Cara komputasi mulai dihitung yang terkait dengan ikatan hidrogen di sini. Kemudian 1986, nah ini angkatannya Bu Rektor nih kalau nggak salah ya, 1986, orang bisa melakukan istilahnya grafting pada antibodi, yaitu pada daerah CDR. CDR ini adalah daerah yang menentukan bahasa Indonesianya apa ya? Complementarity, kecocokan gitu ya. Kecocokan antara antibodi itu misalnya dengan antigen tertentu pada organisme tertentu, itu orang sudah bisa rekayasa pada 1986. Kemudian 88 ini
Mulai orang melakukan rekayasa tidak hanya pada enzim dan antibodi, tapi juga pada hormon. Di sini dia lakukan di insulin. Insulin itu kamu tahu fungsinya? Fungsinya adalah hormon yang menjaga kadar gula di dalam darah. Ya, jadi kalau ada orang yang sakit diabetes gitu ya, mungkin ada yang kamu kenal, dia mengalami diabetes, terutama tipe yang 1 kalau nggak salah ya. Diabetes, suntik insulin. Karena pankreasnya, sel-sel pankreasnya itu tidak bisa menghasilkan insulin dengan semestinya, sehingga kadar gula di dalam darahnya itu tidak bisa dikontrol dengan baik. Nah, di sini orang bisa mendesain istilahnya insulin bentuk monomer. Nah, kenapa insulinnya bentuk monomer? Harus didesain pula. Nah, ini nanti kita bahas ya. Lalu di sini orang sudah bisa mendeskripsikan 89 ya. Orang mulai mendeskripsikan bagaimana protein itu melipat. Mulailah orang mengerti yang namanya protein folding. Bagaimana protein itu dapat dilipat. Lalu lanjut lagi, antibody lagi, yaitu yang terkait dengan virus ya di sini ya. Phage display of antibodies. Lalu di sini ada design hemoglobin. Jadi hemoglobin yang tadi kita bahas sebagai contoh protein transport. Didesain sedemikian rupa untuk mungkin fungsinya dalam hal ini transfusi darah gitu ya. Jadi tidak perlu darah yang dimasukkan, tapi cukup hemoglobin yang sudah didesain ini saja. Lalu berikutnya 1993 adalah evolusi terarah terhadap protease yang dapat aktif di pelarut organik. Nah, ini salah satu yang tadi saya ceritakan ya. Kita ingin meningkatkan aktivitasnya. Yang tadinya dia bisa aktif di dalam air atau dalam buffer, tapi kalau kita lakukan evolusi terarah, ini dapat aktif dia di dalam misalnya pelarut organik. Kemudian lanjut di sini, approach gene shuffling ya, atau shuffling gen. Lalu antibody ini cukup banyak direkayasa ya, mungkin karena dia kan fungsinya sangat sentral ya dalam sistem imun kita. Lalu 96 ya, insulin rekayasa sudah masuk ke pasaran ya, sudah masuk ke dunia komersial. Jadi cukup lama ya, dari didesainnya 88, kemudian 10 tahun, ya 8 tahun ya, 8 tahun kemudian baru dia bisa lolos berbagai tes ya, clinical trial, mulailah dia digunakan di pasaran. Lalu berikutnya 1998. 8, ini orang sudah bisa mendesain protease yang aktif pada suhu air mendidih. Luar biasa ya. Air mendidih, kamu bayangkan, biasanya protein naik 50-60 saja sudah terdenaturasi ya. Sudah ada bagian atau fraksi dari protein tersebut yang mengalami denaturasi. Tapi ini dia bisa aktif pada suhu air mendidih. Itu bisa dilakukan dengan rekayasa genetika. Lalu berikutnya, nah ini dia gunakan enzim yang tailored, itu istilahnya ya didesain lah kurang lebih ya artinya ya. Enzim yang didesain digunakan pada tanaman. Nah ini mungkin tadi terkait dengan GMO yang sempat saya bahas sedikit ya, genetically modified organism. Lalu kalau kamu mau lanjutkan boleh di sini ya, 2018. 3 orang saintis memenangkan Nobel ya kan di bidang evolusi. Nanti kita lihat ya, itu salah satu materi yang akan kita pelajari. Lalu 2020, apa yang terjadi 2020? Saya tanya dulu ya, saya tanya kamu. Apa yang terjadi di 2020 yang bisa melengkapi grafik tersebut? Ada yang mau jawab? Tadi kan grafiknya 20 years of protein engineering, tapi ditulisnya tahun 2002 gitu ya. Nah, tahun 2020 ini apa gebrakan saintifik yang bisa juga memajukan dunia rekayasa protein? CRISPR. Iya, CRISPR-Cas9 ya. Jadi mungkin kalau ada lagi profesor ini, mudah-mudahan beliau masih aktif ya, Brannigan ini ya. Bisa jadi dia tulisnya lagi 40 years gitu ya, protein engineering, atau 20 years-nya mulai dari 2001 ini ya, sampai 2021. Pasti nanti masuk teknologi CRISPR-Cas9 ya. Tadinya saya ingin bahas juga CRISPR-Cas9, cuma kita lihat nanti ya, apakah waktunya ada atau tidak. Karena CRISPR-Cas9 itu mungkin lebih ke metabolik ya, metabolik
Tapi nanti rekayasa protein yang kita lihat mungkin yang sederhana aja ya, jangan sampai metabolisme gitulah ya. Satu protein misalnya sifatnya enzimatis gitu ya, nanti kita lihat. Jadi dunia engineering protein ini sangat berkembang. Termasuk juga kalau mau ditambahkan 2016 itu ya, Profesor Ben Elveringa itu dia memenangkan Nobel juga di bidang kimia, meskipun beliau aslinya organic chemist ya, tapi ada part of his works ya, ada bagian pekerjaan beliau itu yang terkait juga dengan protein, yaitu photo switchable proteins itu tadi. Yang menarik itu ya, jadi sebetulnya mungkin bukan beberapa tahun ini saja ya, sudah beberapa puluh tahun terakhir gitu ya, Nobel kimia itu dimenangkan oleh para saintis yang bidangnya sebetulnya bersentuhan dengan biologi. Misalnya ahli rekayasa genetika gitu ya. Dan apa lagi? Berkaitan dengan medis. Kemudian yang lebih lucu lagi itu tahun 2017 rasanya ya. 2017 atau 2017 ya. 2017 saya waktu itu udah pulang rasanya waktu pengumuman Nobel itu ya. Itu apa yang dimenangkan 2017? Itu adalah teknik cryo-EM namanya. Nah, saya nggak tahu kamu sudah dapat atau belum ya, teknik cryo-EM. Itu salah satu cara penentuan struktur juga. Jadi teknik tersebut digunakan untuk menentukan struktur molekul yang besar-besar dan spesifiknya lagi virus ya. Jadi kalau kamu sekarang melihat artikel di Google ya, Google aja structure of coronavirus ya, spesifik lah ya, misalnya structure of SARS-CoV-2 misalnya. Itu strukturnya rata-rata bukan struktur kristal loh ya. Itu strukturnya rata-rata struktur cryo-EM, CRYOEM ya, cryo-EM. Nah, teknik ini dikembangkan oleh orang sepertinya orang fisika ya, atau mungkin orang biomedis, pokoknya orang instrumentasi ya. Dikembangkan untuk mempelajari struktur-struktur biologis, terutama sekali virus, pada level molekuler. Jadi skalanya itu sudah bisa sampai angstrom terlihat virus itu dengan cryo-EM. EM itu elektron mikroskopi. Kalau kamu pernah ke gedung CAS ya, gedung PPNN ya, gedung CAS yang ya dari kimia nggak terlalu jauh ya. Gedung CAS itu ada mesinnya IM. Tapi kalau kita punyanya SEM dan TEM. Kalau SEM dan TEM resolusinya relatif lebih rendah. Kalau cryo-EM itu bahkan bisa sampai angstrom ya, tidak hanya angstrom. Kesini-sini ya, sudah mulai belasan angstrom gitu, dia sudah bisa lihat. Sehingga sangat bermanfaat digunakan untuk melihat, memvisualisasikan dan mempelajari protein-protein virus. Terutama sekali karena protein virus itu dia besar ukurannya. Kalau dia terlalu kecil, biasanya juga akan sulit divisualisasi dengan cryo-EM. Tapi kalau dia besar seperti virus, itu cukup besar, resolusinya bisa diperoleh dengan baik untuk terlihat strukturnya seperti bola gitu ya. Bahkan lipatan proteinnya, motif-motif proteinnya itu juga bisa dilihat dengan cryo-EM. Itu menarik ya 2017. Dan ya mereka itu menang, kalau saya 3 orang ya, 3 orang bapak-bapak gitu ya. Mereka memenangkan Nobel di bidang kimia. Dari ahli fisika instrumentasi, mempelajari struktur biologis, yaitu virus, tapi karena mereka memberikan kontribusi itu di level molekuler gitu ya, sampai ke bentuk lipatan protein, kemudian mungkin bisa visualisasi juga ikatan-ikatannya gitu ya, berkat resolusi cryo-EM yang begitu baik itu, mereka memenangkan Nobel di bidang kimia. Nah, jadi cukup menarik kalau kita lihat polanya bahwa studi kimia dalam bidang biologis ya, biokimia atau molecular biologist gitu ya, itu semakin banyak perkembangannya terutama dalam beberapa dekade terakhir ini. Oke. Sekarang kita lihat ini adalah salah satu contoh enzim yang termasuk angkatan pertama gitu ya, yang kemudian orang pelajari melalui mutasi. Nah, jadi ceritanya untuk enzim ini dimodelkan strukturnya seperti ini, ya. Kalau bisa lihat ada beberapa residu kunci di sini seperti treonin 40, ada histidin 45 di bagian atas ya. Ada aspartat 78, tirosin 169, ada aspartat lagi di bawah, lalu ada sistein di bawah juga tapi agak ke kanan nih, sistein. Ada treonin dan seterusnya. Ini adalah struktur yang dimodelkan. Ya, mungkin waktu itu orang belum dapat kristalnya atau gimana ya, saya juga kurang tahu. Tapi dia lakukan pemodelan seperti ini.
Nah, kamu sudah diberikan Pak Reza ya, sedikit tentang pemodelan. Nah, pemodelan itu sangat penting, terutama sekali kalau kamu ingin melakukan mutasi. Struktur itu adalah info dasar yang harus dimiliki untuk melakukan mutasi. Nggak bisa mutasi itu, misalnya kamu ingin secara spesifik melakukan mutasi tersebut, ya, akan sangat sulit kamu bisa melakukan itu kalau nggak tahu struktur dasarnya seperti apa. Ya kan? Ya boleh aja dipilih sembarang, tapi nanti kemungkinan dia mempengaruhi fungsi akan menjadi kecil dibandingkan kalau kamu pilih secara terarah. Tentu saja ini kaitannya saat kita melakukan single mutation. Ya, beda lagi nanti kalau sudah shuffling, nah itu juga sifatnya sebenarnya random. Tapi itu sudah skala besar ya. Orang ingin membuat library atau perpustakaan dari berbagai mutan. Nah, ada beberapa mutasi yang dilakukan oleh para peneliti yang mempublish artikel ini ya. Ini tadi tahun berapa, 1970-an itu ya, atau bahkan lebih lama lagi dari itu. Pertama dia mutasi bagian bawah, yang ini ya. Ini ada cysteine di bagian bawah. Cysteine ini dia mutasi, diubah kalau nggak salah menjadi serin, lalu diubah menjadi glisin. Lalu dia lihat, kalau jadi serin, nah makanya di sini kamu harus ingat struktur ya. Struktur, cysteine itu C ya, C biasanya kodenya gini, C35S. Artinya cysteine diubah jadi serin. Cysteine itu ada tiol, sekarang dia berubah jadi ada OH, serin. Lalu cysteine 35G. Yang tadi SH, nah glisin kamu tahu ya, glisin itu yang paling sederhana, dia cuma punya H saja. Dilakukan mutasi ini dulu. Ternyata dia lihat ada pengurangan aktivitas yang cukup signifikan. Saat berubah jadi S, terhapus. Ya. Saat diubah S-nya jadi O, ternyata berkurang aktivitas enzimatisnya. Apalagi saat dia berubah jadi H ya. Lalu di sini dia simpulkan bahwa cysteine ini terlibat dalam aktivitas katalitik. Bahwa H-nya ini itu penting untuk mengikat O di sini, mungkin untuk meningkatkan kereaktifan O ini ya, sehingga nanti dia bisa diserang oleh suatu nukleofil lah ya misalnya. Kalau nggak ada ini, aktivitasnya akan berkurang. Itu salah satu yang mereka lakukan. Mereka buat banyak lagi mutasi ya. Kemudian apa lagi yang dia mutasi? Kalau nggak salah dia juga mutasi daerah atas ini ya, treonin 40 dan histidin 45. Dia mutasi juga. Lalu dia pelajari, kalau kita mutasi ini menjadi misalnya gugus yang tidak ada OH-nya tentu saja ya. Ini juga diubah histidin ini yang ada amin, ini NH, ubah jadi sesuatu yang nggak ada lagi aminnya. Ternyata bersama-sama ya, bersama-sama kedua residu ini menyumbangkan 300.000 terhadap aktivitas protein. 300.000 kali lipat. Artinya kalau mereka berdua nggak ada, aktivitasnya akan turun sebanyak 300.000 kali lipat. Padahal fungsi mereka sebenarnya binding site ya, mereka kan megangin ini sebenarnya. Ini hanya melalui ikatan hidrogen memegang oksigen ini, H ini megangin oksigen ini. Tapi ternyata kalau nggak ada dua ini megangin, ini kan nanti dia bisa sembarangan ya. Apa namanya, susunan ruangnya bisa sembarangan, bisa agak miring sana, miring sini. Dia kan suka-suka dia kan muter-muter gitu ya. Kalau ada yang megangin ini, aktivitasnya oke. Kalau nggak ada yang megangin ini, diganti dengan dua makhluk lain yang tidak mampu memegang ini gitu ya, maka aktivitasnya akan turun sebesar 300.000 kali lipat. Jadi di sini orang bisa gunakan mutasi untuk tadi yang seperti dikatakan Raihan kalau nggak salah ya, kita bisa mempelajari protein itu sendiri. Situs mana yang betul-betul terlibat dalam aktivitas katalitik. Kita bikin, treonin, ada OH-nya. Kemudian bisa ya, histidin. Nah, gimana? Apakah betul ya secara aktivitas dan secara struktural? Nah, kita bisa buktikan itu dengan pendekatan mutasi. Kalau kita lakukan mutasi, maka kita bisa lihat betul kalau dia hilang, aktivitasnya pun hilang atau aktivitasnya berkurang dengan sangat signifikan. Maka benar residu-residu tersebut berperan pada aktivitas katalitik. Kalau tidak salah ada juga mutasi yang dia buat itu meningkatkan aktivitas ya. Cuma saya lupa juga kalau tidak salah, salah satu treoninnya juga ya.
apakah treonin yang ini ya, ataukah mungkin ya treonin yang bawah sini juga bisa mungkin ya. Ada juga mutasi yang mereka lakukan ternyata aktivitasnya itu meningkat. Itu juga bisa. Nah, bagaimana cara kita secara teoritis ya memutuskan ini kayaknya meningkatkan aktivitas, oh ini kayaknya menurunkan aktivitas. Nah, itu sebetulnya sulit untuk menjawabnya. Ada mahasiswa bimbingan saya, bimbingan ya, dia anak SITH. Pembimbing satunya Bu Azania, mungkin yang dari biologi kenal ya Bu Azania. Saya pembimbing duanya. Jadi dia risetnya terhambat akibat COVID ya sudah jelas lah ya, karena COVID semua riset jadi terhambat secara umum. Nah, dia itu tadinya ingin membuat enzim namanya PETase yang tugasnya motong-motong plastik ya, sehingga plastik itu ya kalau terpotong kan dia tidak terlalu mencemari gitu ya. Dia ingin potong-potong plastik, tapi dia ingin mutasi nih enzim itu agar dia tahan terhadap temperatur termostabil. Kemudian yang kedua, agar aktivitasnya itu dapat meningkat. Tadinya dia ingin lakukan mutasi, tapi sekarang dia nggak bisa masuk lab ya, nggak bisa masuk lab karena labnya terbatas dan seterusnya. Akhirnya dia lakukan studi komputasi seperti ini. Dia ganti, tapi secara komputasi saja, lalu dimodelkan. Nah, kalau secara komputasi mungkin Pak Reza tentu saja sudah menjelaskan ya, dan beliau juga jauh lebih paham lah dari saya. Saya juga tidak terlalu ini komputasi ya. Kamu bisa dapatkan paling kestabilan ya, secara energetika, secara energetics. Oh, kalau kita mutasi cysteine dengan sehingga nanti energi tidak stabil, ya mungkin itu akan berpengaruh pada aktivitasnya. Tapi tentu saja studi-studi simulasi seperti itu ya, molecular dynamics atau MD seperti yang Pak Reza sudah jelaskan, itu sifatnya dua. Yang pertama antara dia prediktif, atau yang kedua sifatnya itu membantu menjelaskan eksperimen. Biasanya dua itu ya. Jadi sulit sekali kalau misalnya mahasiswa itu ingin nyatakan, oh enzim saya aktif, enzim saya jadi termostabil. Nah, tidak bisa diklaim seperti itu sampai kamu lakukan eksperimen di lab ya. Nah, itu harus berbarengan gitu ya. Sesuatu yang kamu prediksi di komputasi, dites di laboratorium. Atau kebalikannya juga bisa. Seperti saya waktu saya sekolah dulu, ada fenomena yang menarik yang kita temukan di lab. Tapi secara molekular kita tidak bisa juga menjelaskannya ya. Kita lihat misalnya, oh aktivitasnya meningkat gitu ya. Aktivitas dari suatu protein yang saya kerjakan itu memiliki aktivitas tertentu. Yang baru aktivitasnya itu ya. Tapi kalau saya cuma bilang kepada, istilahnya kan kalau kita nulis paper ya, kalau kamu mungkin pernah pengalaman juga nulis paper, nulis artikel ilmiah, itu istilahnya disubmit, dikumpulkan ke suatu jurnal, lalu nanti direview ya oleh orang-orang yang sifatnya expert lah ya di bidang itu, ahli di bidang itu. Dia akan review. Kalau kamu cuma bilang, oke, secara eksperimen saya melihat aktivitasnya oke, itu kadang kan tidak cukup ya. Tidak cukup hanya eksperimen, tapi mereka ingin tahu mekanisme atau mekanistik molekularnya seperti apa, kok bisa gitu meningkat. Nah, di situ muncul lagi peranan simulasi komputasi. Komputasi lihat, oh ada ikatan hidrogen yang baru misalnya ya. Oh ternyata daerah sini kemudian kestabilannya meningkat. Oh daerah sini misalnya daerah apa ya namanya pocket apa gitu ya, bagian motif barrel tertentu misalnya menjadi lebih fleksibel sehingga bisa menampung substrat dan seterusnya dan seterusnya. Barulah kadang-kadang reviewer itu yakin, oh ya kami percaya pekerjaan kamu ini memang proteinnya sudah mengalami peningkatan aktivitas. Jadi kalau simulasi komputasi sifatnya dua itu, memprediksi dulu untuk mengarahkan apa yang ingin kita lakukan ini di lab, atau kebalikannya, apa yang sudah ada di lab dibantu jelaskan mekanistik molekularnya dengan komputasi. Tapi dua-dua itu harus berjalan beriringan ya. Jadi sulit kalau kamu ambil satu kesimpulan hanya dari satu aspek saja. Apalagi zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin teknologi terbatas, orang masih terima aja, oh eksperimen, oke, selesai. Tapi sekarang karena komputasi juga sudah semakin dan semakin maju, orang juga ingin tahu apa ini penjelasan di level molekularnya. Begitu juga dengan mutasi ya. Mutasi bisa kamu cek secara komputasi, ada nggak perbedaan energi.
Lalu cek lagi secara eksperimen. Nah, sebenarnya gongnya eksperimennya ya, yang mengatakan aktivitas oke, aktivitas tidak oke, stabilitas meningkat, stabilitas menurun, itu gongnya tentu saja eksperimen, karena itu yang real life-nya, ya kan? Komputasi akan menjadi data pendukung, ya. Tapi kadang-kadang kalau kamu melakukan komputasi, hasilnya bisa beda juga dengan eksperimennya, jadi jangan salah. Karena komputasi itu juga memiliki itu belum tentu bisa memodelkan atau memasukkan ke dalam model itu seluruh parameter yang ada di eksperimen. Kadar garamnya sekian gitu ya. Kemudian dikocok ya kan. Misalnya kamu mereaksikan sesuatu terus kamu kocok. Pakai tangan kamu, pakai stirrer, pakai vortex, pakai apa gitu ya. Nah, parameter-parameter tersebut itu juga seharusnya bisa ditiru di komputasi agar dia merepresentasikan kondisi yang sesuai dengan eksperimen yang sebenarnya. Harusnya seperti itu. Ya, jadi bagi kamu nih angkatan 2017 yang mungkin sudah mau TA tapi karena terhambat COVID, mungkin ada beberapa ke komputasi. Kamu harus sadari bahwa komputasi dan eksperimen berjalan beriringan. Hanya saja karena sekarang susah untuk bereksperimen ya karena kondisi yang sangat terbatas ya. Kita coba saja dulu komputasinya. Tentu saja boleh ya. Dan kamu nanti akan memberikan kontribusi ilmiah bagi orang misalnya adik kelasnya gitu ya atau mahasiswa yang lain yang melakukan eksperimen, nanti dia bisa bandingkan. Syukur-syukur hasilnya sama ya, sesuai gitu ya, satu jalan, in agreement ya istilahnya kalau di paper, inline gitu ya. Jadi bisa mekanistik molekulernya dijelaskan secara komputasi, kemudian pengamatan eksperimennya dijelaskan secara eksperimen. Nah, itu akan menjadi suatu riset ya dalam bentuk karya ilmiah nantinya yang akan cukup kuat, yang akan meyakinkan para pembaca bahwa betul kamu sudah menemukan suatu fenomena tertentu di protein yang kamu pelajari itu. Ya. Oke. Silakan nanti saya share papernya. Dari paper ini nanti ada daftar pustaka tentu saja ya. Kalau kamu tertarik, kamu bisa klik juga dan baca juga artikel itu. Oke. Tadi kita sudah bahas, misalnya kita ingin lakukan mutasi sistein menjadi glisin misalnya. Biasanya kalau zaman dulu orang, atau zaman sekarang pun ya, masih banyak yang dilakukan mutasi-mutasi yang istilahnya ini ya, site-directed mutagenesis. Mutagenesis yang terarah pada sisi tertentu. Jadi prinsipnya kita pilih asam amino tertentu, berdasarkan informasi yang kita miliki mengenai struktur, kita pilih kira-kira ini di sisi aktif misalnya ya. Kira-kira ini dia membentuk ikatan hidrogen. Atau kira-kira ini dia tidak membentuk ikatan hidrogen. Saya mau ganti nih dengan sesuatu yang membentuk ikatan hidrogen supaya kestabilannya meningkat. Kan kalau secara pemikiran begitu ya. Bisa kita lakukan dengan site-directed mutagenesis. Nah, saya pikir kamu sudah mendengar istilah ini ya. Jadi saya ingin tanya dulu, apa yang kamu ketahui tentang site-directed mutagenesis? Saya coba panggil ya. Topiknya sekarang site-directed mutagenesis. Atau kalau ada yang mau angkat tangan boleh ya. Kalau nggak ada ya saya panggil lagi. Kamu senang dipanggil-panggil ya. Oke, inilah yang ada fotonya ini ya. Adena Salsabila. Boleh di-unmute. Iya, Bu. Panggilannya siapa? Adena, Bu. Adena. Kimia 2000 berapa? Saya biologi, Bu. Oh, kamu biologi. Biologi angkatan? 2017. 2017 juga. Oke, berarti kamu itu 2017 dosen biokimia umumnya siapa? Di mana dulu? Bu Masih Bu Prima kalau nggak salah. Bu. Saya lupa namanya. Bu siapa? Pokoknya ibu-ibu lah ya. Iya. Oke, sip. Nah, kamu sudah pernah dengar istilah site-directed mutagenesis? Sudah, Bu. Sudah. Bisa dibantu jelaskan sedikit apa itu istilah site-directed mutagenesis? Ya. Kalau tidak salah kayak udah ditentuin gitu region mana yang mau dimutasi terus di kalau nggak salah dipotong-potong gitu sih Bu ininya apa namanya di sequence-nya terus dari sequence ya kemudian terus diganti dengan basa nukleotida yang lain, pokoknya dimutasi gitu sih Bu, region yang udah ditentuin itu. Diganti dengan basa nukleotida yang kita ingin masukkan gitu ya? Iya. Ya. Lalu diapakan? Kemudian dimasukin lagi ke
sel hostnya buat diekspresikan. Oke, masukin lagi ke sel hostnya, katanya lu diekspresikan dengan menggunakan basa nukleotida yang sudah baru ini, gitu ya, kata Adena ya. Oke, baik, terima kasih Adena. Iya, Bu. Ya, prinsipnya sudah betul ya, prinsip dasarnya sudah betul. Kita coba dengarkan lagi yang lain ya. Saya mau dengar dari kimia lagi supaya seimbang ya. Kalau Jason, kamu dari kimia atau dari Jason Andrew Sudijanto atau Sudianto mungkin ya? Sudianto. Ya. Sudianto. Panggilannya siapa? Jason. Jason. Nah, Jason dari kimia atau dari bio? Kimia. Dari kimia. Angkatan? 2017. 17 juga ya. Sudah dapat MIG juga ya. Bagaimana site directed mutagenesis itu? Apa yang kamu ingat? Mungkin yang saya tahu misalnya ya mirip dengan tadi kan. Jadi ada asam amino di region tertentu hingga tahu misalnya kontribusi terhadap misalkan interaksi dengan substrat. Nanti kita mau ganti itu kan untuk mempelajari misalnya ya fungsi asam aminonya. Terus nah, gimana cara kita menggantinya itu? Metode yang saya tahu tuh dengan PCR. Nanti kita bisa mendesain primer untuk yang site directed mutagenesis. Ya, baik. Terima kasih Jason. Ya. Nah, dari Jason dan Adena ya sudah mengungkapkan ya kurang lebih seperti itu prinsip site directed mutagenesis. Saya coba mungkin review lagi ya dari awal supaya kamu bisa juga mengikuti semuanya. Bagi yang sudah pernah belajar tentu sifatnya refresh saja ya. Untuk merefresh, saya hapus dulu ini. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan. Biasanya untuk site directed mutagenesis kita berangkat dulu dari sequence asam aminonya dulu ya. Misalnya kita punya ya saya gambar aja suka-suka saya ya, struktur protein gitu. Ada sisi yang ingin kita mutasi di sini. Maka seperti yang saya jelaskan di awal tadi kita berangkat dari level genetik ya kan. Kita mulai dari gennya dulu. Apa gen pengkodenya? Jadi dari sisi ini kita bisa mencari gen pengkodenya. Gen pengkode. Gen pengkodenya. Itu ya. Lalu katakan kita punya gennya seperti ini ya. Satu untai gen pengkode dari protein yang kita ingin rekayasa. Lalu kita lakukan PCR. PCR kamu semua sudah kenal ya. Apalagi zaman sekarang orang tidak biologi atau kimia saja tahu PCR ya. Untuk mendeteksi COVID gitu. Nah, PCR kita memerlukan primer. Primer itu kamu desain. Ya, desain primer yang menjadi kuncinya di sini. Desainlah primer ini di sekitar daerah yang ingin kamu mutasi. Lalu yang ingin dimutasi itu diubah. Misalnya, yang ingin dimutasi itu ada di daerah sini. Katakan ini dia, ya misalnya ini AAA. Oke, misalnya ya. Kodonnya adalah AAA, pengkode suatu asam amino tertentu yang ingin kamu ganti. Kamu ingin ganti AAA ini dengan asam amino yang lain, di mana asam amino tersebut dikode oleh misalnya lagi GGG ya. Contohnya saja biar random ya. Jadi gimana yang kamu lakukan? Pertama kamu desain primernya, tentu harus sesuai dulu ya dengan daerah sini supaya dia bisa nempel. Desain di sini, tapi bagian AAA-nya itu ya. Kalau kamu carikan pasangannya bukan TTT ya, tapi CCC gitu. Terlalu kecil nih, sebentar. Ini kamu ganti dengan CCC agar nanti dia pasangannya GGG. CCC gitu ya. Nah, ini desain seperti ini primernya. Sana ke sana. Biasanya primer itu ada ketentuan ya, berapa basa gitu ya. Nanti bisa kamu lihat lagi di mata kuliah yang terkait dengan rekayasa genetika. Jadi CCC ini saat nanti kita lakukan PCR beberapa siklus, tentu saja tidak 2 siklus ya, nanti siklusnya banyak. Maka nanti kamu akan dapatkan sekarang untai gen yang baru, di mana untai gen ini nanti sudah akan didominasi bukan oleh AAA lagi, tapi dengan CCC, dengan GGG ya. Dengan GGG, di mana nanti pasangannya, dia kan double helix ya, double helix, itulah ya, pasangannya itu nanti akan bukan pasangannya A lagi, tapi pasangannya G.
Jadi C. Nah gitu ya. Jadilah nanti kamu akan dapatkan asam amino yang mengkode atau yang dikode oleh GGG, bukan lagi asam amino yang dikode oleh AAA. Baru setelah dia di PCR, dapatlah gen yang sudah dimutasi. Nah, biasanya kita lakukan dulu sequencing ya. Di sequencing dulu, di sequence istilahnya kita mengetahui sequence-nya apa. Kita sequencing agar kita bisa tahu betul loh ternyata AAA saya sudah ganti dengan GGG akibat saya letakkan tadi primer yang bukan pasangan AA tapi pasangannya GGG seperti itu. Kan? Jadi dari situ baru setelah kamu yakin asam aminonya sudah berganti, bukan asam amino ya, basa nukleotidanya sudah ganti dari yang kamu punya native tadi ya, ini namanya native, ini namanya mutan. Sekarang kamu sudah peroleh yang namanya mutan. Berdasarkan hasil sequencing sudah sesuai mutan, barulah lanjut ke tahap ya selanjutnya apa? Insersi ya. Kamu sudah tahu selanjutnya ada insersi ke dalam plasmid. Lalu ditransformasi sebuah bakteri, artinya dimasukkan bakteri tersebut dengan gen ini. Lalu berikutnya di mana ekspresi, baru kemudian uji misalnya aktivitas dan seterusnya. Nah, ini bisa banyak, kamu sudah tahu ya, saya tidak akan jelaskan lagi. Saya cuma ingin mengingatkan ya, bahwa kamu bisa lakukan site-directed mutagenesis. Dan ini bisa dilakukan sebetulnya untuk beberapa urutan ya, tidak hanya satu saja, tapi bisa di beberapa ya, hasilkan aja beberapa primer ya. Nah, satu lagi yang ingin saya jelaskan juga, teknik yang sudah disebutkan tadi PCR. Lagi satu namanya adalah error prone PCR ya. Ini nitip satu di sini ya, nitip di sini. Satu istilah yaitu error prone PCR. Jadi PCR-nya itu diset agar dia kemudian tidak mampu memperbaiki kesalahannya. Nah, ini juga cukup populer digunakan dalam rekayasa protein atau rekayasa level genetiknya. Terutama sekali kalau ingin kamu menghasilkan ya suatu library ya, library of mutants, perpustakaan mutan-mutan. Jadi ada sekumpulan ya, biasanya tidak puluhan ya, biasanya ratusan atau bahkan ribuan, saya nggak tahu, mungkin terlalu banyak ya, ratusan lah ya, ratusan mutants, library of mutants melalui error prone PCR. Nanti kita lihat di saya itu rencananya kita akan bahas ya salah satu paper dari seorang saintis yang memenangkan Nobel 2018 itu, saya ingin bahas itu di kelas ini ya. Dia juga gunakan ini error prone PCR. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, coba sudah jam berapa? Karena saya kalau ngomong lupa juga waktu ya. 14.20 kita sampai 40 ya. Jadi 20 menit lagi kita lanjutkan dulu. 20 menit lagi kita lanjutkan. Nah, ini cerita mutagenesis yang lebih kompleks. Kalau tadi kan simple ya, site directed. Satu saja, buat aja primernya ganti, nanti dia di PCR lagi, nanti ganti deh gitu ya. Lalu biar supaya kamu tahu dengan pasti, oh betul sudah termutasi, lakukan sequencing. Sudah yakin di sequencing, baru deh lanjut insersi, transformasi, dan seterusnya ya. Pekerjaan cloning yang biasa lah ya, itu kamu sudah tahu harusnya. Tapi mutasi ini bisa fancy juga ya, bisa metodenya bisa dilakukan namanya kombinatorial. Nah, kombinatorial ini sebetulnya istilah matematik ya. Mungkin orang matematik lebih bisa menjelaskan ini kombinatorial ini artinya apa ya. Ya, kalau saya nangkepnya kombinatorial itu ya berkaitan dengan kemungkinan gitu ya, kemungkinan dari beberapa kombinasi, dan kombinasinya itu tidak hanya 1-2 tapi sangat banyak ya. Kombinatorial berkaitan dengan kombinasi dan probabilitas gitu ya. Nah, ini ada 4 di sini dalam paper ini. Tentu saja sekarang mungkin sudah nambah lagi ya, tapi kita lihat aja yang di paper ini, tentu yang di dasar-dasarnya. Dia punya A namanya, yang ini PCR yang dibangun atau dibuat, dikombinasikan gitu ya dengan cara mix and match katanya. Jadi kalau mix and match, ini yang dilakukan adalah dibuat beberapa fragmen. Fragmennya urutannya beda-beda karena dia berasal dari gen yang berbeda-beda sebenarnya. Tapi kuncinya di sini apa? Overlapping ya. Overlapping artinya ada daerah-daerah yang kemudian urutannya ini sama. Sehingga saat nanti proses PCR itu berlangsung,
enzim yang kemudian memperpanjang itu bisa pindah dari daerah gen yang hitam ini misalnya ya, dia bisa pindah untuk membaca yang merah ini tadi karena dia memiliki overlapping gene fragments. Jadi pasangannya bisa berganti. Begitu dia terdenaturasi, gen hitam, ini katakan ya warnanya hitam ya harusnya ya, mudah-mudahan di layar kamu juga hitam ini ya. Hitam-hitam, kemudian merah dan merah, dia akan terdenaturasi dulu kan, prinsip PCR. Terpisah mereka berdua kan. Lalu annealing, nempel. Nah, saat dia nempel dan saat dia meneruskan ini ya, enzim ini meneruskan rantai ini supaya lebih panjang sesuai dengan primer yang ada gitu ya. Ini akan menjadi primer bagian sini. Tapi sekarang karena bagian merah ini ada overlapnya dengan si hitam yang ini, maka nanti dia bisa memperpanjang bukan lagi sesuai dengan yang hitam yang seharusnya ini, tapi dia bisa memperpanjang berdasarkan yang merah. Jadi next step-nya yang merah, gitu ya. Jadi seperti Lego gitu ya. Kalau Lego kamu bayangkan kamu punya 2 Lego, pisahkan. Tapi Lego yang satu ini ada bentuk yang overlap dengan Lego yang lain. Jadi bisa disambungkan dengan Lego yang lain itu. Barulah nanti dia akan diekstensi, akan dilakukan perpanjangan oleh enzim tersebut mengikuti struktur si merah. Untuk bagian ke kanan misalnya, bagian forward-nya misalnya. Untuk bagian reverse-nya misalnya, sekarang dia yang merah ini, yang tadinya sudah stop sampai di sini, dia bisa lanjut untuk memperpanjang sesuai dengan pasangannya yang hitam. Ya. Lalu nanti sudah terbentuk gen yang lebih panjang, yang tadinya dia pendek, hitam yang ini, merah yang ini pendek, sekarang sudah bergabung, lebih panjang. Kemudian di-repeat, diulang lagi cycle-nya sampai panjang, nanti akan terbentuk istilahnya kimera ya. Chimeras. Kimera itu adalah istilahnya suatu entitas gitu ya yang terbentuk dari berbagai sumber. Itu namanya biasanya kimera, campur-campur ya. Jadilah dia menjadi 2 untai DNA atau dalam hal ini mungkin gen ya, gen pengkode protein tertentu, dia sudah panjang tapi bagiannya itu terbentuk dari ada fraksi hitamnya, ada fraksi merahnya. Nah, ini yang kita namakan dengan mutagenesis atau mutagenesis kombinatorial. Ada aspek kombinasinya, tidak spesifik satu, tapi sekumpulan daerah ya, di 2 pasang gen yang tadinya berbeda, tapi karena ada bagian yang overlap, sekarang kita bisa gabungkan menjadi suatu kimera. Kemudian, kita juga bisa lakukan, misalnya single gen shuffling seperti ini ya, shuffling gen, di mana pada satu rantai kita buat dia termutasi di satu titik, pada rantai yang lain kita buat termutasi di 2 titik misalnya ya. Lalu kita kombinasikan single gene shuffling ini dengan metode, di sini ada, di teks ini, error prone PCR. PCR ini dilakukan pada kondisi tertentu, kemudian dia membuat fidelitas pada replikasi menjadi lemah. Jadi replikasinya kan sebenarnya punya kontrol ya, kontrol salah dan benar. Nah, sistem QC-nya ini bisa di-set agar dia jadi lebih mudah error. Nah, jadi kalau dalam hal ini error itu tidak buruk ya, error itu bukan berarti salah, tapi justru diinginkan agar menimbulkan daerah-daerah baru, mutasi-mutasi baru. Kemudian ada juga family shuffling. Nah, kalau family shuffling biasanya diambil gen dari beberapa spesies yang berbeda. Ini sebetulnya mirip dengan ini ya, dengan yang atas, sebetulnya mirip. Tapi ini mungkin lebih panjang biasanya ya. Ini mirip dengan mutagenesis yang biasa, tapi sekarang kita bisa gunakan banyak gen dari beberapa spesies yang pasti juga ada daerah-daerah yang overlap di situ ya. Dan kemudian nanti dia dengan PCR, dia bisa bergabung membentuk kimera, tapi di sini chimericnya akan sangat banyak. Ya. Makin banyak gen yang kamu gunakan di sini, tentu saja mutasinya juga nanti akan semakin banyak. Kemudian ada lagi yang lebih baru ini ya, ini namanya ICI dan SCRATCHY. Ya, ICI itu incremental truncation, pemotongan pada pembentukan enzim hibrid, itu kepanjangannya ICI ya. Sedangkan SCRATCHY itu adalah shuffling,
untuk menghasilkan hibrid. Jadi prinsipnya sebenarnya mirip-mirip juga ya. Tapi kalau di sini dia gunakan juga contoh-contoh gen yang juga memiliki crossover ya. Crossover itu adalah titik yang overlap kurang lebih gitu ya, antara ini titik yang ini dengan titik yang bawah ada daerah yang overlap. Kemudian nanti instead of dia melanjutkan rantai awalnya gitu ya, dia akan melanjutkan rantai yang lain yang overlap. Dari situ nanti akan terbentuk berbagai kombinasi dari gen yang awal tadi. Nah, ini bisa juga digunakan untuk gen-gen yang sama sekali tidak berkaitan. Tapi nanti dia bisa mengalami istilahnya fusi, sehingga nanti dia bisa bergabung. Kemudian dari situ bisa dihasilkan protein-protein yang mungkin sebetulnya tidak ada di alam. Ya. Tapi tentu saja, seperti yang saya katakan tadi ya, orang yang melakukan riset di bidang mutasi, evolusi seperti ini, mereka akan buat seperti library, ya, suatu perpustakaan, kombinasi-kombinasi yang mungkin. Yang sebenarnya kombinasi itu secara random. Nanti kita akan bahas pekerjaan pemenang Nobel itu ya, seperti apa mereka membuat kombinasi itu. Library-nya tuh ada berapa banyak. Jadi dari library itu nanti semuanya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, semuanya dimasukkan. Jadi dilihat dulu sequence-nya sudah oke, nanti mana yang kira-kira berpotensi untuk lalu nanti di cloning ya. Jadi kamu bayangkan, kalau kamu di lab mungkin cloning 1 gen ya. Di labnya profesor itu mungkin cloning wah berapa ratus gen gitu ya. Ya tentu saja orangnya juga banyak ya, tidak satu orang juga nanti pingsan ya. Jadi orangnya banyak, si anu klon ini, si itu klon itu gitu ya. Kamu mutasi mana? Oh saya kombinasi 1, ukurannya hitam merah hitam misalnya ya. Siapa lagi temennya? Kombinasi 2. Kalau saya merah merah hitam ya misalnya kodenya gitu ya, kode sequence-nya, kode region-nya misalnya. Kamu mutasi, kamu klon, jadi semuanya ngeklon gitu ya. Lalu semuanya pemurnian, ekspresi dulu protein, lalu semuanya pemurnian, lalu semuanya nanti uji aktivitas. Nah dari situlah ternyata banyak fenomena menarik yang ditemukan. Wah klon saya aktivitasnya hilang, oh ya sudah ya, goodbye gitu biasanya ya. Tapi tentu saja kontrol itu juga perlu. Nah, yang lain, wah klon saya ternyata aktivitasnya meningkat. Atau klon saya aktivitasnya hilang di reaksi A, tapi kita coba cari yuk reaksi yang lain. Kadang-kadang setelah dia dilakukan mutasi, evolusi seperti ini, bisa jadi dia mengkatalisis reaksi yang berbeda. Nah, disitulah uniknya ya. Jadi reaksi-reaksi yang tadinya tidak dikatalisis oleh enzim itu, saat ada mutasi yang sifatnya evolusi seperti ini ya, sudah skala besar begini, kadang-kadang muncul aktivitas-aktivitas yang baru. Dan inilah salah satu hal yang memenangkan para peneliti itu Nobel. Karena istilahnya kan dia bisa mendesain ya sistem enzim yang tadinya tuh nggak ada di alam. Kayak lipase, dia kan maunya dengan lipid. Tidak ada lipase ketemu apa ya, misalnya random aja saya ambil contohnya ya, lipase motong protein, itu kan jarang ya, lipase itu bekerjanya di ikatan ester. Tapi kalau kamu bisa buat mutasi secara random, lipasenya digabungkan dengan apa gitu ya, lipase misalnya sekarang lipase new namanya ya, lipase baru. Lipase saya nggak cuma motong lipid, motong protein juga. Nah itu mungkin kamu juga bisa menang Nobel ya. Jadi ada aktivitas lain yang reaksinya itu tidak natural, tapi akibat metode mutagenesis evolutionary seperti ini, ada reaksi-reaksi yang kemudian juga bisa dihasilkan. Terutama lagi kalau produknya itu sangat bermanfaat ya. Apakah di skala industri, apakah di aplikasi medis, dan seterusnya. Itu akan menjadi primadona ya. Termasuk contoh pekerjaan yang dilakukan oleh para pemenang Nobel itu tadi. Oke. Kemudian ini adalah sekilas saja mungkin ya. Sekilas ada namanya rekayasa antibodi. Jadi antibodi itu adalah, tentunya kamu sudah tahu juga ya, protein yang sangat sentral untuk memerangi gitu ya segala infeksi dan segala penyakit yang sifatnya infectious, juga termasuk virus, juga ada antibodi kita melawan virus itu. Nah, biasanya misalnya kita gunakan monoklonal ya, antibodi yang mengenali satu jenis antigen saja yang asalnya misalnya dari rodent ya, jadi keluarganya tikus gitu ya. Tapi supaya dia tidak ditolak oleh manusia, kita buat ada part yang dikenali oleh tubuh manusia gitu ya. Gimana caranya? Dengan rekayasa genetika seperti tadi, kita lakukan mutasi secara terarah ya. Kita lakukan agar nanti misalnya kita hasilkan antibodi chimerik seperti ini,
atau kita hasilkan yang namanya humanized antibody. Jadi antibodinya sebetulnya ada karakteristik dari tikusnya tadi, tapi sudah direkayasa supaya nanti bagian itu dia tidak di-reject oleh manusia. Ya. Jadi ini ceritanya kamu nanti bisa baca, nanti saya mungkin hari Jumat saya upload papernya ya, sekaligus dengan pekerjaan dari pemenang Nobel itu ya. Jadi antibody yang kalau dari tikus itu kamu masukkan ke tubuh kamu, mungkin tubuh kamu menolak antibody itu ya. Jadi jangankan dia membantu memerangi infeksi, jangan-jangan dia yang diperangi ya, karena dia kan asing gitu. Tapi kalau ada daerah yang kemudian dimodifikasi menjadi sesuatu yang dikenali oleh tubuh kita, nah bisa jadi dia akan tidak ada rejection. Kamu baca di sini ya, antibody ini, these antibodies are now being used clinically to treat cancers and to prevent transplant rejection. Jadi antibody ini sekarang banyak digunakan untuk mengobati kanker dan juga untuk mencegah adanya rejection pada orang-orang yang mendapatkan organ transplantasi. Ya, misalnya dapat liver transplant atau lagi transplant paru-paru ya. Itu antibody ini juga bisa digunakan ya. Oke, kemudian mungkin ya yang terakhir ya. Bentar, saya lihat dulu waktunya masih ada. Ya, masih ada beberapa menit lagi. Nah, ini saya cerita sedikit tentang insulin. Ya, insulin ini tadi kita sudah bahas fungsinya secara general, dia merupakan suatu hormon. Sebetulnya dia hormon, tapi hormon ini terbentuk dari suatu protein ya. Jadi masuk juga ke mata kuliah kita protein. Insulin adalah suatu protein yang tugasnya mengatur atau menyeimbangkan kadar gula di dalam darah. Biasanya dia dibentuk oleh sel-sel yang terdapat pada pankreas. Pankreas kamu menghasilkan insulin ya. Mudah-mudahan ya, artinya kan kamu sehat-sehat. Kalau orang yang kurang beruntung, insulinnya tidak bisa dihasilkan oleh pankreas. Sehingga gimana nasibnya? Terpaksalah dia diinjek ya istilahnya ya. Disuntikkan nih insulin ke dalam tubuhnya. Karena gula darah itu kan tidak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi kamu bisa menyumbat gitu ya, terjadi penyumbatan, menyebabkan penyakit jantung koroner, menyebabkan stroke dan seterusnya, kan mengerikan ya. Jadi harus dikontrol gulanya. Tapi kalau orang yang tidak punya insulin, ya ini kalau misalnya kita ya seperti saya dan kamu, mudah-mudahan kita sehat-sehat ya. Kan kita punya insulin. Ya paling kita jangan terlalu banyak makan boba gitu ya. Atau kamu makan apa lagi? Makan es krim, makan pokoknya sesuatu yang gulanya banyak banget gitu. Kita kan bisa mengontrol. Jangan terlalu banyak makan gulanya. Gula itu perlu tapi ya sebutuhnya gitu ya. Jangan berlebihan makan boba berapa? Ada apa waktu itu saya dengar ya, mungkin tidak sampai sekilo ya, tapi banyak lah ya boba itu dimakan. Nah, itu kan gula semua ya, harus hati-hati juga ya. Nah, tapi kalau orang yang tidak beruntung itu makan biasa saja tuh sudah masalah gitu ya. Padahal dia sudah suka mengontrol makanannya misalnya, tapi insulinnya tuh yang nggak ada, jadi mau gimana? Padahal karbohidrat tuh kan penting. Nggak bisa orang hidup tanpa karbohidrat kan? Sedikit aja masuk karbohidrat, wah darahnya langsung tinggi gulanya karena nggak ada yang menyeimbangkan. Nah, apa yang dilakukan? Orang itu harus diinjek istilahnya ya, disuntikan insulin ke dalam tubuhnya. Lalu orang buat nih insulin buatan. Insulin buatan agar insulin ini kemudian bisa masuk ke dalam tubuh manusia, lalu bisa menyeimbangkan gula darah manusia tersebut, terutama sekali bagi yang tidak bisa membuat insulin sendiri. Nah, tapi masalahnya insulin yang mereka buat itu sangat mudah untuk membentuk dimer ya. Jadi dia sepasang dulu begini, saya lingkari lah ya. Nah, gini ya. Kok bukan square, harusnya persegi panjang. Nah, ini ya. Nah, warna biru, mudah-mudahan di kamu keluar ya. Warnanya kotak biru. Ini adalah dimer. Pertama dia terbentuk dimer. Lalu dimernya ketemu lagi dengan dimer yang lain. Coba lagi gambar kotak lagi ya. Oh, nggak bisa. Ternyata nggak bisa diagonal ya. Oke lah. Jadi dimernya ketemu dengan dua dimer yang lain, terbentuklah heksamer. Nah, ini yang sedang kamu lihat ya, yang strukturnya seperti segi 6 itu ya. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan seperti segi 6 ya. Suatu heksamer namanya. Jadi dia mudah membentuk heksamer. Kalau dia sudah membentuk heksamer, dia mudah untuk mengalami agregasi istilahnya. Kalau dia teragregasi seperti ini, ternyata dia sangat mudah untuk dikeluarkan oleh tubuh. Jadi insulin harus cepat-cepat disuntik.
terus habis itu nggak lama suntik lagi gitu ya, karena dia ditolak oleh tubuh gitu ya. Ditolaknya bukan dalam bentuk rejection seperti itu, tapi dia lebih ke diproses, dikeluarkan gitu oleh si tubuh ini. Lalu orang pelajari apa yang menyebabkan dia cenderung membentuk dimer dan ujung-ujungnya membentuk heksamer ini. Jadi ada suatu asam amino yaitu namanya prolin. Di sini warnanya apa ya? Sebentar saya cari. Prolin, red. Nah ini. Dia ada struktur monomer nih sebelah kiri. Prolin ini ternyata dia yang salah satu biang keroknya nih, biang kerok membentuk ya. Orang lakukan mutasi ya, prolinnya mungkin dihilangkan atau diubah gitu ya. Saya detailnya juga nggak terlalu ingat ya, bisa dilihat di papernya. Prolin yang diganti, dimutasi, nanti dia bisa menghasilkan struktur yang tidak lagi mudah teragregasi. Jadi tidak lagi bentuk dimer, tidak lagi bentuk heksamer, tapi dia diam saja bentuk monomer. Nah, kalau bentuk monomer ternyata dalam tubuh dia lebih long acting ya, dia lebih lama misalnya untuk dikeluarkan oleh tubuh sehingga nanti dia bisa bekerja dengan lebih efisien. Kemudian tambah lagi rekayasa berikutnya ya, yaitu sekarang pada lisin. Lisin ini warnanya di sini hijau. Ya, lisin kamu sudah tahu itu suatu asam amino, LYS itu namanya ya, lisin. Ujungnya itu adalah suatu amin ya, NH2 seperti ini. Nah, tadi saya sudah bilang bagi orang kimia. Kalau orang kimia ya, mata orang kimia ketemu amin pasti bilang, "Oh, ini saya bisa reaksikan sesuatu di sini." Ketemu karboksilat, wah, ini suatu pusat parsial positif. Ya, saya bisa carikan nukleofil ini untuk menyerang pusat tersebut. Nah, di sini dilakukan juga. Jadi ini udah ada aspek kombinasi juga ya sebenarnya ya. Dia di sini dilakukan namanya asilasi. Asilasi dengan long chain rantai panjang fatty acid, asam lemak rantai panjang. Asam lemak rantai panjang. Nah, nanti kamu coba pikirkan kimianya. Kimianya gimana nih? Ya, asam lemak kamu sudah tahu strukturnya ya, sudah. Mudah-mudahan ingat semua ya, dia rantai panjang begitu ya, berapa N. Kemudian ujungnya ada COOH. Saya gambarkan struktur kerangka begini ya, COOH. Tinggal tambahkan reagen tertentu agar keduanya reaktif. Pasti nanti gimana? Sini ada elektron kan? Saya gambarkan di bawah sini ya, ada elektron, pasangan elektron. Tapi tentu saja dia tidak, kalau begini aja mungkin reaksinya nggak terjadi ya, harus ada reagen tertentunya pasti ya. Reagen yang bisa membantu kereaktifan itu, nanti dia akan bisa mengikatkan si N ini ke karboksilat. Bentuklah harusnya nanti ikatan amida ya kan, CONH dengan gugus perginya H2O ya, kemungkinan air. Sehingga lisin yang hijau ini dia sekarang sudah nempel. Saya coba lingkar ya, mudah-mudahan kelihatan nih yang ini. Oh, kurang kelihatan kalau biru. Saya coba warna merah ya. Yang ini. Jadi si hijau, si lisin tadi sekarang dia sudah ditempeli oleh asam lemak. Kemungkinan melalui ikatan amida ya. CONH kemungkinan ikatannya. Ini modifikasi kimia nih yang tadi saya ceritakan. Kenapa kok dia harus diikatkan ke asam lemak? Asam lemak ini diikat oleh suatu protein yang namanya albumin tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Albumin adalah protein paling banyak di plasma darah kita. Albumin tugasnya mentransport di plasma darah. Segala macam dia transport, termasuk asam lemak rantai panjang. Jadi harapannya saat insulin ini diikatkan ke asam lemaknya nanti diikat oleh albumin. Jadilah insulin ini ikut dibawa oleh albumin ya. Jadi albumin ini seperti drivernya gitu ya. Ini penumpangnya nanti nempel di albumin, dia muter-muter di plasma darah. Sambil muter dia sambil memproses gula darah. Sehingga nanti akan lebih long acting istilahnya ya, dia dapat mempertahankan aktivitasnya dengan waktu yang lebih panjang. Sehingga insulin tersebut juga menjadi lebih efektif. Ya. Kurang lebih prinsipnya seperti itu. Mungkin sampai sini saja dulu, nanti hari Jumat saya ingin bahas ini ya.
kita akan bahas spesifik pekerjaan dari mungkin yang pertama ini ya, ibu nih kalau nggak salah, Frances Arnold ini, apa yang beliau lakukan sehingga dia dengan 2 orang yang lain nih, George Smith dan Sir Gregory Winter, ini memenangkan Nobel di bidang kimia tahun 2018 untuk evolusi terarah enzim dan protein-protein pengikat atau binding proteins. Kita akan lanjutkan hari Jumat ya. Sekarang saya berikan dulu kesempatan untuk kamu bertanya. Oke, 42 ya, molor sedikit ya. Terusnya kuliah itu sampai 40 ya, 100 menit. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu tentang rekayasa genetika yang umum tadi yang sudah, atau rekayasa protein ya, dengan metodologi rekayasa genetika yang tadi sudah kita bahas. Yang mau nanya? Sepertinya belum ada yang mau bertanya ya. Oke, kalau tidak ada, kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Saya akan matikan recordingnya. Nanti video ini akan saya upload ya. Nanti akan saya upload di channel YouTube. Ya, nanti saya akan bagikan juga linknya.